Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Hunter with a Scalpel. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai di sebuah klub malam, di mana seorang pria yang tampaknya berada di bawah pengaruh obat-obatan ditikam oleh seseorang. Adegan tersebut seolah-olah So Se-hyun yang menikamnya. Tapi ternyata Se-hyun adalah seorang ahli patologi forensik yang hanya menyelidiki kasus-kasus pembunuhan. Dan dia mencoba menciptakan kembali kejadian pembunuhan itu dalam pikirannya. Dengan tenang dan kalem, Se-hyun mulai menginterogasi para pelanggan di sebuah ruangan dalam klub tersebut. Hanya dengan mengamati orang-orang teler di ruangan tersebut, Se-hyun mampu mengetahui dengan tepat siapa pelakunya. Keesokan harinya, kita melihat Jung Jun-hyun dan seniornya bernama John Chang-jin sedang melakukan pengintaian untuk kasus penguntitan. Di tengah-tengah pengintaian, Chang-jin malahan keluar untuk makan di tos serba terdekat. Ketika itu, Chang-jin menangkap seorang remaja pria karena telah mencuri di tos serba tersebut. Chang-jin membawa remaja pria itu ke dalam mobil. Tentu saja hal ini membuat Jung-hyun bingung. Dia tidak suka dengan perbuatan Chang-jin yang seperti itu. Karena kan mereka tuh lagi mengintai. Kenapa malahan Chang-jin melakukan hal seperti ini? Dan bukannya fokus mengintai aja. Tapi Chang-jin masa bodoh dengan perkataan Jung-hyun. Dia bersikeras kalau remaja itu harus dibawa ke kantor polisi dan orang tuanya harus dipanggil. Pada saat yang sama, Jung-hyun melihat seorang pria mencurigakan. Ternyata itu adalah si penguntit. Jung-hyun tanpa ragu langsung mengejar pria tersebut. Tapi dalam pengejarannya, Jung-hyun tertabrak mobil dan mengalami cedera ringan. Hal ini mengakibatkan Jung-hyun gagal menangkap penguntit tersebut. Sementara itu di sebuah tempat laundry, pemilik laundry yang bernama Yoon Jong-kyun sedang menyaksikan wawancara Se-hyun di berita televisi dengan penuh perhatian. Kita masih belum tahu siapakah Yoon Jong-kyun ini ya, sahabat nonton. Malam itu, Jung-hyun mengantar remaja yang mencuri di tos serba tadi pulang ke rumahnya. Jung-hyun memberikannya sebuah coklat dan kartu namanya. Jung-hyun juga meminta remaja itu untuk menghubungi Jung-hyun kapanpun dia membutuhkan bantuan Jung-hyun. Sedangkan Se-hyun setelah wawancara, dia kembali ke kantornya. Se-hyun lalu memeriksa sebuah berkas yang diajukan untuk dianalisis. Berkas itu adalah laporan toksikologi tentang seorang atlet yang bernama Nam Sung-hyuk. Tapi berkas itu ditolak. Hal ini membuat Se-hyun merasa terganggu. Sementara itu, seseorang sedang dengan asiknya melakukan penghabisan nyawa. Sembari melakukan aksi gilanya itu, orang ini juga mendengarkan dan menonton acara berita wawancara Se-hyun. Keesokan paginya, Jung-hyun dan para atasannya datang ke sebuah TKP, di mana mereka mendapatkan laporan kalau ada tubuh di tengah ladang. Korban adalah seorang mahasiswi bernama Lee Yeon-ju. Yeon-ju adalah orang yang melaporkan insiden penguntitan yang sedang ditangani Jung-hyun. Setelah memeriksa TKP, Jung-hyun pun segera pergi ke BFN untuk meminta analisis forensik. Di sana Jung-hyun bertemu dengan Se-hyun. Itu adalah pertama kalinya Jung-hyun bertemu dengan Se-hyun. Jung-hyun menyatakan rasa kagumnya atas betapa hebat Se-hyun dalam melakukan pekerjaannya. Tapi Se-hyun tidak begitu tertarik dengan pujian Jung-hyun dan hanya membahas tentang kasus Yeon-ju. Sebelum Se-hyun melakukan otopsi, Jung-hyun memohon pada Se-hyun untuk membantunya agar pelaku segera tertangkap. Jung-hyun mengatakan ini karena dia melihat beberapa keanehan, seperti TKP yang sudah dibereskan pelaku hingga bersih, serta semua organ Yeon-ju telah diambil kecuali lambung. Intinya, Jung-hyun merasakan kalau kali ini itu pembunuhnya sangat aneh banget. Selama otopsi, Se-hyun dan timnya dibuat bingung dengan keanehan yang muncul pada tubuh Yeon-ju. Apalagi setelah mereka menemukan ada benang di dalam tubuh Yeon-ju. Keesokan harinya di tempat laundry, Jo-kyun kedatangan 3 orang detektif termasuk Chang-jin. Mereka semua sepertinya berteman lama. Kebetulan juga korban kemarin yang bernama Yeon-ju adalah seorang pelanggan di tempat laundrynya Jo-kyun. Sementara itu, Jung-hyun dan Se-hyun pergi ke TKP Yeon-ju untuk melakukan penyelidikan. Setelah melihat TKP tersebut, Se-hyun jadi menyadari kalau pelakunya terkesan sengaja menaruh tubuh Yeon-ju di sana untuk dipamerkan. Dan tentu saja, pelaku adalah seseorang yang sangat terampil, dan Yeon-ju bukanlah korban pertamanya. Se-hyun lalu bertanya bagaimana dengan CCTV setempat. Jung-hyun mengatakan kalau di ladang itu nggak ada CCTV. Lalu satu-satunya CCTV ada cukup jauh dari TKP dan mengarah ke jalan. Mendengar itu, Se-hyun meminta Jung-hyun untuk memeriksa CCTV tersebut. Karena pelaku bisa aja membawa tubuh Yeon-ju dengan mobil besar, dan bisa aja CCTV tersebut merekamnya. Malam itu, Se-hyun dan rekannya bernama Oh Min-ho pulang bersama. Di bus, mereka berselisih paham mengenai laporan toksikologi atlet Nam Sung-hyuk. Atlet Nam Sung-hyuk ini adalah korban di klub malam di awal cerita ya, sahabat nonton. Ketika mereka sedang berselisih paham, seseorang di dalam bus yang sama memakai pakaian serba hitam diam-diam mendengarkan percakapan Se-hyun dan Oh Min-ho. Saat Oh Min-ho pulang kembali ke rumahnya, tiba-tiba pria dari bus tersebut mendatangi dan langsung menyerangnya dari belakang, hingga membuatnya kehilangan nyawa.
Besoknya, seluruh kota digemparkan oleh berita pembunuhan Yeonju. Bahkan di berita itu diberitahu kalau seluruh organ Yeonju telah diambil, dan hanya lambung aja yang tersisa. Pelaku juga menjahit kembali tubuh Yeonju dengan benang jahit biasa. Karena itu, kasus ini dijuluki sebagai kasus pembunuhan si penjahit. Berita juga menginfokan kalau sebelumnya Yeonju telah melaporkan kalau ada yang menguntitnya. Tapi polisi setempat gagal untuk menangkap penguntit tersebut. Hal ini tentu saja membuat masyarakat semakin gelisah. Karena berita ini, kepala polisi Choi Jong-soo memarahi Jong-hun dan timnya. Karena berita kasus pembunuhan Yeonju telah bocor ke media. Setelah diamuk oleh Choi, rekan Jung-hyun yang bernama Jang Hyun-gum menuduh Jung-hyun yang telah membeberkan kasus ini kepada reporter. Tapi Jung-hyun mengatakan kalau bukan dia orangnya. Jang tetap tidak senang dengan Jung-hyun, dan mereka pun berdebat. Dari perdebatan mereka, kita mengetahui kalau seluruh tim Jung-hyun tuh nggak suka sama Jung-hyun. Padahal Jung-hyun adalah ketua tim mereka. Setelah itu, Jung-hyun menelepon Se-hyun untuk menanyakan hasil analisis forensik tubuh Yeonju. Awalnya Se-hyun mengatakan kalau dia tidak menemukan hasil apapun. Tapi saat Se-hyun melihat sel lambung Yeonju, raut muka Se-hyun langsung berubah. Tapi Se-hyun tidak mengatakan apapun kepada Jung-hyun dan mengklaim kalau dirinya tidak menemukan apapun juga di lambung Yeonju dan langsung menutup telepon Jung-hyun. Kemudian Se-hyun menemui Jung-kyung untuk melihat laporan analisis tubuh Yeonju. Sebelum memberikan laporan itu, Jung-kyung menyindir Se-hyun karena tidak pernah membagikan hasil temuannya. Ternyata di lambung Yeonju ditemukan jamur yang berasal dari potongan plastik. Tapi masalahnya sulit memastikan secara tepat itu plastik apa. Karena plastik kan banyak banget jenisnya dan dipakai di mana aja. Se-hyun lalu berkata, dulu sewaktu kuliah, dia dan kelompoknya pernah praktek anatomi menggunakan tubuh manusia yang udah tak bernyawa. Tapi tubuh itu nggak diawetkan dengan benar, sehingga muncul jamur. Semakin hari, jamur itu makin menyebar. Jadi setiap kali sebelum keluar dari ruang anatomi, Se-hyun menyiram disinfektan dan menggosok ruangan pakai sikat. Mendengar itu, Jung-kyung berpendapat kalau bisa saja pelakunya memiliki pengetahuan medis. Jung-kyung juga mengatakan kalau dari laporan analisis, bentuk dan ketebalan plastik di tubuh Yeonju sepertinya benar dari sikat pembersih. Malam itu, Jung-hyun melaporkan kepada Pak Choi kalau menurut tim forensik ada jamur di dalam lambung Yeonju dan jamur itu berasal dari sikat pembersih. Pak Choi sangat tidak senang dengan penyelidikan Jung-hyun yang terkesan lambat. Jung-hyun lalu mengatakan kalau dia dan timnya sedang memeriksa CCTV di pertigaan TKP. Mereka fokus mencari mobil box atau van mencurigakan yang diduga telah membawa tubuh Yeonju ke TKP. Mendengar itu, Pak Choi menanggapi penyelidikan Jung-hyun dengan positif dan mendorong semua orang untuk fokus menangkap pelakunya. Kemudian kita melihat seorang remaja putri sedang menggotong sebuah koper ke jalanan yang sepi. Sebelum meletakkan koper itu, remaja putri tersebut membuka koper itu. Dan ternyata ada tubuh seseorang dong di dalam koper itu. Kemudian kita melihat Jung-hyun dan para polisi sudah berada di sebuah TKP karena terjadi kejahatan mengerikan lainnya. Ini adalah pembunuhan kedua setelah Yeonju. Tapi kali ini tubuh korban dipotong-potong, tanpa kepala dan semua jari korban hilang. Tentu saja ini membuat Jung-hyun semakin khawatir. Keesokan paginya di kantor polisi, Jung-hyun memberikan pendapatnya. Kalau pelaku dari korban semalam itu sama dengan pelaku yang menghabisi Yeonju, karena ditemukan benang juga di tubuh korban semalam. Tapi polisi lainnya beranggapan kalau bisa saja pelakunya berbeda. Karena pendapat terpecah menjadi dua, maka Jung-hyun meminta surat izin untuk segera melakukan otopsi pada tubuh korban semalam. Sementara itu di forensik, Se-hyun dipanggil oleh direktur. Direktur membahas tentang Oh Min-ho yang udah nggak masuk kerja beberapa hari. Nggak hanya itu, Oh Min-ho juga nggak ada kabarnya. Terlebih lagi, direktur juga tahu kalau Se-hyun dan Oh Min-ho sempat berselisih paham sebelum Oh Min-ho nggak masuk kerja. Maka karena itu, direktur ingin agar Se-hyun melakukan sesuatu agar Oh Min-ho kembali bekerja lagi. Saat hendak pergi, Se-hyun bertemu dengan Jung-hyun yang memberitahunya kalau ditemukan tubuh lagi dan meminta Se-hyun untuk bergegas mengotopsi tubuh itu. Jung-hyun pun memberitahu Se-hyun kalau ditemukan benang lagi di tubuh korban semalam. Mendengar bahwa benang itu ditemukan di tubuh korban, Se-hyun pun bergegas melakukan otopsi. Kali ini, Se-hyun dan timnya menemukan ada jari korban yang sengaja dimasukkan ke dalam salah satu organ korban. Dengan begitu, Se-hyun dan timnya dapat mendapatkan sidik jari korban, sehingga bisa mengetahui identitas korban. Ketika salah satu rekan Se-hyun memeriksa identitas korban, hasilnya membuat tim Se-hyun merasa ngeri. Karena ternyata tubuh yang dipotong-potong itu mungkin milik Oh Min-ho. Karena sidik jarinya itu milik Oh Min-ho. Setelah melakukan otopsi, Jung-hyun mendatangi Se-hyun menanyakan tentang hasil otopsi korban kedua. Se-hyun mengatakan kalau identitas korban kedua adalah Oh Min-ho, yang adalah anggota tim Se-hyun. Mendengar itu, Jung-hyun tentu sangat terkejut. Direktur forensik pun akhirnya mengetahui tentang kasus Oh Min-ho ini dan menyuruh Se-hyun untuk menuntaskan kasus atlet Nam Sung-hyuk.
Namun Sehun bersikeras untuk melakukan pemeriksaan ulang tes toksikologi pada tubuh atlet tersebut. Tentu saja hal ini membuat si direktur marah besar. Ketegangan pun meningkat di antara direktur dan Sehun. Kemudian Jung Hyun mendatangi Sehun dan mencoba memberikan empatinya kepada Sehun atas kejadian Oh Min Ho. Setelah itu Jung Hyun mulai menanyai Sehun tentang alibinya di malam terakhir Sehun bertemu dengan Oh Min Ho. Sehun menjelaskan kalau mereka berdua sempat satu bus. Tapi malam itu Sehun berpisah dengan Oh Min Ho karena Sehun ke rumah sakit. Jung Hyun lalu bertanya apakah Sehun tahu mengapa pelaku membuang tubuh Min Ho di jalanan itu. Sehun kemudian teringat sebentar akan masa kecilnya yang sepertinya terkait dengan lokasi dibuangnya tubuh Min Ho. Meskipun begitu, Sehun mengatakan kalau dia nggak tahu. Malam itu, Sehun mendapatkan informasi mengenai analisis dari plastik yang membungkus tubuh Yeonju. Ternyata terdapat 2 jenis zat yang adalah obat pelumpuh otot dengan tipe racun. Mengetahui hal ini membuat Sehun menjadi marah dan mungkin juga sedikit takut. Sementara itu di kantor polisi, Suku berhasil menemukan kendaraan yang dicurigai telah membawa tubuh Yeonju ke TKP. Setelah melihat rekaman CCTV, tim yakin kalau memang itu adalah kendaraan tersangka. Jung Hyun pun segera melakukan pencarian mobil tersebut. Tanpa menunggu, tim Jung Hyun langsung pergi ke rumah tersangka untuk melakukan penangkapan. Di sana, tim menemukan seorang pria memakai topi serta baju serba hitam. Tapi pria itu kabur, dan kejar-kejaran pun terjadi. Untung aja tim berhasil menangkap pria itu. Sementara itu di forensik, Sehun mencoba mengambil sidik jari dari pita perekat plastik yang ditemukan di TKP, dan berhasil mengambil sidik jari yang jelas. Keesokan harinya, saat Sehun berada di ruangannya, Sehun mendapat telepon bahwa Jung Hyun dan timnya telah menemukan dan menangkap pelaku dalam kasus Yeonju. Namun Jung Hyun tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut, dan hal itu membuat Sehun tidak nyaman karena dia penasaran. Maka karena itu, Sehun bergegas ke kantor polisi untuk menemui Jung Hyun. Sehun meminta izin kepada Jung Hyun untuk melihat wajah tersangka. Awalnya Jung Hyun tidak mengizinkan Sehun melakukan hal tersebut, tapi akhirnya Jung Hyun mengizinkan Sehun melihat tersangka itu dari balik kaca ruang interogasi. Setelah Sehun melihat wajah tersangka itu, entah mengapa Sehun merasa lega. Kemudian Chang Jin dan Jung Hyun menginterogasi tersangka itu yang bernama Kwon Hyung Jo. Kwon mati-matian mengatakan kalau bukan dia pelakunya, dan barang yang dia keluarkan dari truknya itu bukanlah orang beneran, tapi boneka wanita Jepang untuk begituan. Jan juga mengkonfirmasi ke Jung Hyun kalau perkataan Kwon benar, yang berarti tim Jung Hyun salah menangkap orang. Setelah Kwon mengetahui kalau polisi salah menangkap orang, Kwon mulai nyolot lalu ngata-ngatain polisi. Karena tidak tahan, Chang Jin pun jadinya menyerang Kwon, dan kekacauan pun terjadi. Setelah kejadian itu, Kwon tetap nggak senang hati, dan menyuruh Chang Jin untuk berlutut di hadapannya karena telah menyerangnya tadi di ruang interogasi. Tapi Jung Hyun membela Chang Jin dan memberikan pelajaran yang pantas untuk Kwon. Jung Hyun mengatakan kalau waktu itu, Kwon adalah orang yang Jung Hyun kejar saat Jung Hyun sedang mengintai kasus penguntitan. Meskipun begitu, tim Jung Hyun harus melepaskan Kwon karena tidak ada bukti yang kuat. Saat keluar dari kantor polisi, Kwon malah berteriak-teriak kepada para wartawan untuk memberitahu mereka kalau tadi Kwon telah diserang oleh pihak kepolisian. Karena kehebohan ini, kepala polisi memarahi Jung Hyun habis-habisan dan menyuruhnya membuat konferensi pers hari ini juga. Saat Jung Hyun sedang menulis materi untuk konferensi pers, tim Jung Hyun mendatanginya dan memberikan rekaman video dari bus pada malam Oh Min Ho meninggal. Mereka mencurigai pria berpakaian serba hitam yang duduk di belakang Sehun serta Oh Min Ho dan berniat untuk menyelidiki pria tersebut. Akhirnya konferensi pers pun dimulai. Jung Hyun secara resmi meminta maaf kepada Kwon karena telah salah menangkapnya. Selama konferensi pers, pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan tak henti-hentinya menghujani Jung Hyun. Mereka menuntut polisi untuk mengungkapkan bukti kuat dari hasil penyelidikan mereka. Hal ini sangat membuat Jung Hyun kebingungan dan kewalahan, karena kan mereka memang belum ada bukti. Tapi pada waktu itulah Sehun tiba-tiba muncul di sana dan turun tangan. Sehun memberitahu semua wartawan kalau mereka telah menemukan bukti sidik jari. Sehun akhirnya membocorkan kepada para wartawan bahwa kasus Yeonju dan kasus Oh Min Ho itu berkaitan, dan itu adalah kasus pembunuhan berantai. Sehun bahkan menyebut pelakunya sebagai manusia menyimpang yang narsis, bodoh, tidak berguna, dan juga sampah. Setelah konferensi pers itu, Direktur Forensik langsung menelepon dan memarahi Sehun karena telah gegabah membongkar kasus ini di depan semua orang begitu aja. Sehun tidak peduli dengan ocehan direkturnya itu, dan malahan meminta tempat otopsi sementara di daerah Yongchon. Sebagai gantinya,
Sehun setuju untuk tidak mempermasalahkan lagi hasil tes toksikologi atlet Nam Sung Hyuk. Gak sampai di sana, Pak Kim yang adalah pimpinan polisi setempat memanggil Sehun dan Jung Hyun lalu memarahi keduanya. Tapi Sehun yang percaya diri meyakinkan Pak Kim bahwa dia dan Jung Hyun akan memecahkan kasus ini dengan cara apapun. Malam itu di tempat laundry, Jo Kyun kedatangan seorang wanita muda. Wanita itu komplit tentang bajunya yang rusak saat di laundry di tempat Jo Kyun. Wanita itu terus marah kepada Jo Kyun dan juga mendesak Jo Kyun untuk memberikannya kompensasi atas bajunya yang rusak. Melihat wanita itu marah-marah, raut wajah Jo Kyun tiba-tiba berubah. Dia mulai mencari baju, lalu menanyakan ukuran tubuh wanita tersebut. Wanita itu mulai merasa aneh dengan tindakan Jo Kyun. Dia berniat mengambil ponsel di dalam tasnya, tapi tasnya malah terjatuh. Wanita tersebut merasakan ngeri saat sedang membereskan barang-barangnya. Dia lalu berniat untuk pergi dari tempat laundry itu diam-diam. Tapi Jo Kyun menghentikannya dan mulai membelai rambut wanita itu. Jo Kyun lalu memperlihatkan sebuah gaun yang menurutnya cocok untuk wanita tersebut. Jo Kyun bahkan memeluk wanita itu dari belakang, sembari tersenyum dengan senyuman psikopat. Keesokan harinya, Jung Hyun bekerja keras mencoba memahami petunjuk-petunjuk yang menghubungkan kedua kasus pembunuhan yang sedang ditanganinya, yaitu pembunuhan Yeonju dan pembunuhan Oh Min-ho. Sementara Sehun, dia mulai mencari tempat tinggal baru sementaranya, agar dekat dengan kantor polisi Jung Hyun, supaya Sehun bisa lebih mudah dalam pekerjaannya. Di tempat lain, Jang dan Chanjin menginterogasi pacar Oh Min-ho, yang mengklaim dan menuduh kalau Sehun terlibat dalam pembunuhan Oh Min-ho. Pacar Oh Min-ho juga memberitahu kedua polisi itu bahwa kematian Oh Min-ho ada hubungannya dengan kasus atlet Nam Sung Hyuk. Sedangkan di tempat laundry, ternyata nyonya pemilik apartemen tempat Sehun akan tinggali sementara adalah kenalannya Jo Kyun. Nyonya itu meminta tolong kepada Jo Kyun untuk membantunya memperbaiki kunci pintu apartemen untuk Sehun. Nyonya pemilik apartemen juga memberitahu Jo Kyun kalau Sehun yang akan tinggal di apartemen tersebut. Mendengar itu, Jo Kyun pun setuju untuk membantu nyonya pemilik apartemen memperbaiki kunci pintu. Sore itu, Sehun sedang menyusuri jalan di sekitar TKP tubuh Oh Min-ho dibuang. Pada waktu yang sama, Jung Hyun menelepon Sehun dan mengabari kalau tempat otopsi sementara di wilayah mereka sudah disetujui untuk dibuka. Sehun pun berencana mengunjungi tempat itu besok. Namun kebenaran lain pun terungkap. Saat Sehun sudah sampai di TKP tubuh Oh Min-ho dibuang, dia teringat kembali akan masa lalunya. Ketika itu, Sehun kecil melihat ayahnya telah menghabisi ibunya. Dan ternyata ayah Sehun adalah Jo Kyun dong. Sehun kecil yang melihat kejadian itu ketakutan, tapi dia malahan membantu ayahnya untuk membersihkan jejak kejahatannya. Malam itu Jo Kyun memulai aksi gilanya lagi. Dia memotong-motong tubuh wanita yang waktu itu marah-marah kepadanya di tempat laundry. Jo Kyun melakukan perbuatannya ini di dalam sebuah truk. Sementara itu, seorang anak perempuan menemani dan membantu Jo Kyun dalam melakukan aksinya itu. Di tempat lain, secara nggak sengaja, Sehun dan Jung Hyun tiba-tiba bertemu satu sama lain. Mereka pun makan bersama, sembari membicarakan kedua kasus yang sedang mereka tangani. Jung Hyun memberikan pendapatnya, kalau sepertinya pelakunya adalah penduduk daerah situ, karena pelakunya bisa tidak tertangkap kamera CCTV, yang berarti pelaku mengetahui daerah tersebut dengan baik. Pada saat yang sama, Sehun ditelepon oleh rekan forensiknya, yang memberitahu Sehun kalau ditemukan racun pelumpuh otot pada tubuh Yeonju dan Oh Min-ho. Tapi Sehun tidak memberitahu Jung Hyun tentang informasi ini. Sehun tidak mau memberitahu Jung Hyun tentang semua informasi yang dia miliki, karena sepertinya Sehun berusaha mati-matian untuk tetap selangkah lebih maju dalam menangkap pelakunya yang adalah ayahnya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Sehun tiba-tiba menemukan tubuh lain dong. Tubuh itu tergeletak di depannya seperti boneka tali gitu loh. Udah dipotong-potong dan sengaja disambung dengan benang. Tepat saat itu, Sehun mendapat telepon dari nomor tidak dikenal. Saat Sehun mengangkat telepon itu, dia sangat terkejut karena menyadari bahwa ayahnya yang menelepon. Sehun langsung ketakutan tapi berusaha mencoba untuk tenang. Sehun lalu menguatkan dirinya dan mendengar suara jejak roda koper di dekatnya, sehingga Sehun dengan berani mengikuti suara dari jejak roda koper itu. Akhirnya Sehun menemukan ada gulungan kimbap ditaruh di atas koper. Tentu Jo Kyun yang telah menyediakan itu untuk Sehun. Melihat kimbap itu, Sehun merasa marah. Dia berjanji untuk mengejar dan menangkap ayah sintingnya itu dengan cara apapun. Sehun kemudian memakan kimbap itu, yang mengisyaratkan kalau Sehun tidak takut kepada ayahnya itu lagi. Pada dini hari, para polisi sekali lagi berkumpul di TKP wanita yang dibuat seperti boneka tali. Dan mereka semua terkejut karena mengetahui kalau Sehun adalah pelapor pertama yang melihat tubuh wanita itu. Langsunglah Sehun ditanyai oleh para polisi. Mereka jadinya mulai mencurigai Sehun. Ya, secara Sehun ada di sekitaran Oh Min-ho saat dia kehilangan nyawanya. Dan kali ini Sehun adalah pelapor pertama si wanita boneka tali itu. Tapi dengan tenang, Sehun meyakinkan mereka semua
kalau dirinya berkomitmen penuh untuk menangkap pelaku kasus berantai ini. Jadi bukan dialah pelakunya. Tepat di waktu itu, surat izin otopsi pun sudah keluar. Jadi Jung Hyun dan Sehun pergi untuk melakukan otopsi. Dalam perjalanan, Jung Hyun memberikan jam SOS kepada Sehun agar Sehun bisa menghubungi Jung Hyun jika terjadi sesuatu yang berbahaya. Otopsi pun dilakukan. Kali ini, Sehun dan timnya menemukan gulungan foto di mulut wanita boneka tali. Itu adalah foto Sehun kecil. Tapi sekali lagi, Sehun menutupi dan tidak mengakui kalau dirinya lah anak kecil yang ada di foto tersebut. Tapi karena kali ini otopsinya diamati langsung oleh Jung Hyun, Sehun akhirnya memperlihatkan foto itu kepada Jung Hyun. Dan Jung Hyun memfoto foto tersebut. Jung Hyun pun segera melaporkan hal ini kepada timnya. Jung Hyun yakin kalau anak kecil di dalam foto itu pasti ada sangkut pautnya dengan semua kasus berantai ini. Dan akan mengarah ke pelaku. Tapi kepala polisi Snewon mendengar hal ini. Karena masa di tengah-tengah penyelidikan kasus berantai, mereka masih harus mencari anak kecil itu. Jang juga menambahkan, penyelidikan wanita dan anak-anak itu akan sangat besar. Gak mungkin bisa dikerjakan oleh tim Jung Hyun. Mendengar itu, Jung Hyun malahan mengidekan agar mereka semua sekalian aja menyelidiki kasus yang belum terpecahkan, yaitu kasus Tong Biru. Itu adalah kasus pemotongan tubuh yang terjadi di Pelabuhan Chunghun tahun 1999. Wah, langsung ngamuklah si kepala polisi. Mereka aja udah kepusingan dengan penyelidikan kasus berantai. Tapi Jung Hyun malahan mau menambah penyelidikan lagi. Intinya, si kepala polisi nggak peduli dengan saran Jung Hyun dan pergi begitu aja. Sementara itu, Sehun mendatangi tempat tinggalnya dulu bersama dengan ayahnya. Setelah ibu Sehun sudah nggak ada. Saat Sehun masuk ke dalam, Sehun melihat sebuah buku anatomi kedokteran beserta dengan beberapa pisau bedah. Pada saat yang sama, seorang anak perempuan yang biasa menemani Ju Kyun dalam kegiatan gilanya mendatangi tempat Sehun berada. Tentu saja hal ini membuat Sehun terkejut. Anak perempuan itu memanggil Jo Kyun dengan sebutan ayah dan berjalan keluar. Sehun langsung mengikuti anak itu. Kemudian Jo Kyun pun keluar. Dia menghampiri Sehun dan memeluknya, seolah-olah menyambut Sehun kembali. Sedangkan di kantor polisi, Jung Hyun tetap aja membaca berkas kasus Tong Biru. Tersangka saat itu bernama Go Dusam. Karena berdasarkan keterangan saksi, Dusam bersama-sama dengan korban sampai terakhir. Dusam memang ditangkap, tapi dibebaskan dalam 2 hari karena kekurangan bukti. Setelah itu, Dusam dikeluarkan dari daftar tersangka. Karena ternyata, saksi yang melaporkan Dusam menderita penyakit jiwa. Istri Dusam bernama Lee Jungmi. Sementara dia memiliki satu orang putri asuh bernama Go Unso. Pada saat yang sama, rekan Jung Hyun memberikan hasil montase dari foto anak kecil yang ada di mulut korban wanita boneka tali, dan Jung Hyun pun terkejut dengan hasilnya. Kembali ke Sehun, dia langsung melepaskan diri dari pelukan sang ayah psikopatnya. Sehun terkejut karena melihat ayahnya terlihat normal. Padahal dulu Sehun sudah memastikan kalau tubuh ayahnya jatuh ke lereng gunung. Ju Kyun mengklaim kalau saat itu dia bertemu dengan pengumpul herbal. Makanya dia bisa selamat sampai sekarang. Ju Kyun juga memperkenalkan anak kecil perempuan yang selalu menemaninya kepada Sehun. Nama anak itu adalah Yu Seun. Mendengar itu, Sehun langsung mengejek ayahnya itu. Ju Kyun sangat menyayangkan Sehun mengganti namanya. Tapi Ju Kyun tetap mengakui Sehun sebagai putrinya. Ju Kyun lalu mengingatkan Sehun kalau berbagi DNA yang sama adalah hal yang istimewa. Karena merasa jijik dengan ayahnya itu, Sehun langsung mengarahkan pisau bedah ke arah Jo Kyun dan mencoba untuk menghabisinya. Tapi Jo Kyun dengan sigap menghentikan Sehun. Sementara itu di kantor polisi, tim Jung Hyun memperhatikan hasil montase foto anak kecil dari mulut wanita boneka tali. Jadi tim polisi membuat analisis sketsa dari foto anak kecil itu saat anak kecil itu menjadi dewasa. Setelah melihat foto sketsa montase, para polisi jadi merasa familiar dengan wajah tersebut. Ya jelas lah ya, itu kan wajah Sehun. Kembali ke Sehun, Jo Kyun mencengkeram lehernya dan sedikit memberi Sehun pelajaran. Tapi Sehun tidak menyerah. Dia menggigit lengan Jo Kyun dan kembali mengambil pisau bedahnya. Tapi saat Sehun mengacungkan pisau itu ke arah Jo Kyun, Sehun menyetrum Sehun dengan pisau setrum, yang membuat Sehun pingsan seketika itu juga. Kemudian Sehun terbangun. Dia sekarang berada di tengah genangan cairan merah, di dalam rumahnya dulu itu. Sedangkan di tempat lain, Jo Kyun mengambil pisau bedah milik Sehun, dan menyimpannya dengan rapi di dalam sebuah kotak. Sehun tentu terkejut dengan situasinya saat itu. Dia segera membersihkan dirinya dari cairan merah itu. Di tengah-tengah ini semua, Jung Hyun dan tim memutuskan untuk mulai mencari anak kecil di foto montase, yang kini telah menjadi wanita. Meskipun salah satu rekan Jung Hyun menyebut kalau anak kecil itu adalah Sehun, tapi yang lain tidak mempercayai dan menepis pemikiran itu. Kemudian, Jung Hyun dan Chang Jin mengunjungi tempat laundry milik Jo Kyun untuk membicarakan kasus wanita boneka tali. Jo Kyun mengatakan kalau wanita itu memang pernah 2 kali laundry baju di tempatnya. Di sana, Jung Hyun melihat bagaimana Jo Kyun berjalan dengan menyeret kakinya dan menanyakan hal tersebut. Chang Jin mengatakan kalau Jo Kyun dulu pernah kecelakaan. Jung Hyun lalu curiga dengan sebuah ruangan di dalam laundry itu.
dan meminta izin untuk memeriksa ke dalamnya. Dengan percaya diri, Jo-kyun memperbolehkan Jung Hyun melakukannya. Ketika Jung Hyun sedang melihat sekeliling, dia menemukan topi hitam dan pakaian yang dikenakan pelaku dalam kasus Oh Min-ho. Makin curigalah Jung Hyun. Setelah itu, Jung Hyun mengungkapkan kecurigaannya akan Jo-kyun kepada Chang Jin. Tapi Chang Jin menanggapi teori Jung Hyun dengan skeptis. Malam harinya, Jo-kyun menelepon Se-hyun untuk mengejeknya. Se-hyun merasa sangat marah kepada Jo-kyun karena Jo-kyun telah menyisipkan foto masa kecil Se-hyun. Sekarang para polisi mulai mencari orang yang sesuai dengan hasil analisis montase wajah Se-hyun. Untuk menghentikan kegilaan Jo-kyun, Se-hyun menyusun sebuah rencana. Dia mengajak Jo-kyun untuk bekerja bersamanya agar mereka nge-flame seseorang sebagai pelaku kasus berantai ini. Jo-kyun pun setuju untuk melakukannya. Dia bahkan akan menyiapkan seseorang untuk mereka jadikan kambing hitam. Malam itu, Se-hyun pergi ke rumah seorang pria untuk mengambil sampel DNA dari pria itu. Rencananya, DNA pria itu nantinya akan Se-hyun selipkan ke tubuh Oh Min-ho. Jadi seolah-olah pria itu adalah pelakunya. Namun setelah Se-hyun mengambil DNA pria itu, Jo-kyun kembali mengirimnya pesan, menyuruh Se-hyun membersihkan TKP tersebut. Se-hyun lalu memeriksa kamar di rumah itu, dan menemukan seorang pria yang sudah tergeletak. Se-hyun mengira pria itu sudah dihabisi oleh Jo-kyun. Kemudian, Jo-kyun terus mengirimi Se-hyun pesan. Hal ini membuat Se-hyun menyadari kalau di rumah pria ini, Jo-kyun telah memasang beberapa CCTV tersembunyi. Selagi Se-hyun mencari CCTV itu, pria yang tergeletak itu ternyata tidak mati. Dia bangun dan langsung menyerang Se-hyun, karena pria itu mengira Se-hyun orang jahat yang menyusup ke rumahnya. Perkelahian pun terjadi antara Se-hyun dan pria itu. Dan akhirnya, Se-hyun menghabisi pria itu dong. Buset dah. Setelah menghabisi pria itu, Se-hyun melihat ke cermin di dekatnya, menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi seperti Jo-kyun. Setelah itu, Se-hyun membuang tubuh pria tersebut, tanpa menyadari adanya kamera yang dipasang oleh Jo-kyun di seluruh area rumah pria tersebut. Sementara Jung Hyun, dia sedang memeriksa berkas kesaksian saksi yang menuduh Go Du-sam sebagai pelaku dari kasus Tong Biru. Pada saat yang sama, Jang menghampirinya, meminta Jung Hyun untuk lebih memperhatikan rekan satu timnya juga. Jang juga memberitahu Jung Hyun kalau istri Chang Jin tuh dirawat di rumah sakit karena penyakit kanker ginjal. Chang Jin masih harus mengurus istrinya, anak-anaknya, dan sekarang kasus berantai ini. Jang mengklaim kalau Chang Jin pasti stres banget menghadapi semua ini. Jang memperingatkan Jung Hyun untuk gak bertindak sendirian di setiap kasus ini, tapi juga mendiskusikan dengan timnya. Keesokan paginya, setelah mendengarkan perkataan bijaksana dari Jang, Jung Hyun mendatangi Chang Jin dan meminta maaf. Chang Jin berkata kalau dirinya tahu Jung Hyun tuh pengen banget cepat menangkap pelaku, tapi akal sehat juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai karena ingin membuka kasus lama, Jung Hyun dan seluruh tim jadi kewalahan dan akhirnya dipecat. Jung Hyun lalu berjanji untuk melakukannya dengan benar kali ini. Di tempat lain, saat Se-hyun sedang duduk bersama tubuh pria yang dihabisinya semalam, Jo-kyun meneleponnya. Jo-kyun menyatakan kalau dia sengaja menaruh CCTV di sekitar rumah pria itu untuk asuransi. Jadi kalau tiba-tiba Se-hyun mengkhianati Jo-kyun, Jo-kyun gak jatuh sendirian lagi gitu. Jo-kyun lalu memberi alamat kepada Se-hyun untuk langkah selanjutnya. Tapi Se-hyun memutuskan kali ini Se-hyun yang akan memberi lokasinya. Jo-kyun pun tampaknya tidak punya pilihan selain menyetujui instruksi Se-hyun. Sementara itu, Jung-kyung menelepon Jung Hyun karena Jung-kyung tidak bisa menghubungi Se-hyun. Jung-kyung mengatakan kalau ada zat pelumpuh otot di dalam tubuh wanita boneka tali. Jadi zat pelumpuh otot itu ditemukan pada korban pertama Yeonju, korban kedua Oh Min-ho, dan korban ketiga si wanita boneka tali. Mendengar itu, Jung Hyun terkejut karena menyadari kalau Se-hyun telah menyembunyikan keberadaan tentang hal ini. Wah, dengan begini Jung Hyun bisa jadi mencurigai Se-hyun nih. Malam itu Jo-kyun akhirnya sampai di tempat yang Se-hyun katakan sebelumnya. Saat Jo-kyun menelpon Se-hyun, dia mendengar bunyi ponsel Se-hyun di sebuah mobil. Jadi Jo-kyun mendatangi mobil tersebut. Namun tiba-tiba dari belakang, Se-hyun memukul kepala Jo-kyun dengan pipa logam. Setelah itu, Se-hyun ke truk milik Jo-kyun dan tidak melihat siapapun di dalam truk itu. Ternyata, Se-hyun juga ikut dan menyaksikan semua kejadiannya dari tadi. Hanya saja, saat Se-hyun mendatangi truk Jo-kyun, Se-hyun bersembunyi. Se-hyun lalu mengikat Jo-kyun dan mengambil sampel DNA-nya. Jo-kyun sudah terbangun mengatakan kalau itu percuma saja, karena Jo-kyun sudah mendaftarkan kematian dirinya sendiri sejak lama. Tapi Se-hyun nggak peduli, asalkan Jo-kyun bisa menghilang selamanya dari dunia ini. Se-hyun lalu mulai mencekram leher Jo-kyun menggunakan tali. Tapi tiba-tiba alarm dari truk Jo-kyun berbunyi. Karena suara alarm itu begitu keras, Se-hyun bergegas ke truk Jo-kyun untuk mematikan alarm itu. Tanpa menyadari selagi Se-hyun melakukannya, Se-hyun telah membebaskan Jo-kyun dong. Dengan segera, Jo-kyun berjalan mendekati Se-hyun, menamparnya beberapa kali, lalu mulai mencekram leher Se-hyun. Tapi untungnya, tiba-tiba penjaga datang ke tempat itu, sehingga Se-hyun bisa kabur tepat waktu. Se-hyun lalu bergegas pulang ke rumahnya, tapi dia menemukan sebuah tong biru di sana, dan mulai mengalami halusinasi sekaligus merasakan ketakutan. Karena kewalahan dengan perasaannya, Se-hyun bergegas pergi keluar.
Dia berjalan terpontang-panting lalu tersandung di jalan, dan akhirnya bertemu dengan Jung Hyun. Keduanya lalu kembali ke rumah Sehun. Lalu saat Sehun membersihkan diri, Jung Hyun melihat diagram kasus berantai yang telah dikumpulkan Sehun. Setelah Sehun selesai membersihkan diri, dia merawat lukanya dan Jung Hyun membantunya. Keduanya lalu membahas mengapa mereka memilih karir mereka masing-masing. Intinya ya, mereka ingin membantu orang lain, gak ingin melihat kejahatan buruk terjadi dan menegakkan keadilan. Pada saat yang sama, Jung Hyun mendapat pesan kalau laporan forensik yang dimintanya sudah dikirim ke email Jung Hyun. Saat Jung Hyun melihat emailnya, tertulis kalau lokasi foto anak kecil dari mulut korban ketiga adalah Pelabuhan Chonggun. Itu adalah tempat di mana pembunuhan Tong Biru terjadi. Nah lo, makin curiga deh si Jung Hyun. Gimana cara Sehun mengalahkan ayahnya itu ya? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat nonton. Sampai jumpa.